Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Pak Imam Besar Masjid Istiqlal Bosnia, Bapak Duta Besar Indonesia untuk Bosnia, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati hadirin dan hadirat di sana, dan kami di sini juga didampingi oleh Pak Temi. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tempat kita berjauhan secara fisik, tetapi hati kita dekat. Meskipun kita berjauhan secara fisik, tapi secara fisik pun juga bisa kelihatan sangat dekat. Kita bisa bersilaturahim dalam bentuk zooming seperti ini. Dan yang paling penting, tentu kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua, khususnya yang hadir di sini, masih diberikan kesehatan dan tidak terinfeksi oleh COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Selawat dan taslim kita peruntukkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita semua umat Islam di seluruh dunia, dari dulu sampai sekarang, dari berbagai belahan dunia. Pak Imam yang saya muliakan, harapan kami ke depan Bosnia dengan Indonesia akan lebih dekat hubungannya. Dan yang paling khusus lagi, kedua imam masjid beserta segenap pengurusnya, Masjid Istiqlal di Bosnia dan Masjid Istiqlal di Indonesia juga akan semakin dekat juga. Kami berharap suatu saat kami bisa mengunjungi Istiqlal di sana, dan juga kami bermohon semoga Pak Imam juga bisa mengunjungi Istiqlal yang ada di Indonesia. Kita berharap kehadiran Masjid Istiqlal baik Indonesia maupun di Bosnia bukan hanya sebagai masjid tempat ibadah, tapi kita berupaya masjid menjadi pusat pemberdayaan umat Islam dan warga masyarakat setempat. Kita akan masjidnya Nabi Muhammad SAW bukan hanya tempat ibadah mahdah, tetapi di Baitul Mal, seluruh keuangan negara, pundi-pundi pemasukan negara berpusat di masjid. Zakat, infak, sedekah jariyah, hibah, wasiat, kemudian juga usyur, khumus, jizyah, ghanimah, fae, dan lain-lain, semuanya dikumpulkan di masjid. Dan pendistribusiannya itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga termasuk siapapun yang membutuhkan. Masjid Nabi juga berfungsi sebagai balai atau tempat pertemuan. Masjid Nabi berfungsi sebagai rumah sakit. Orang yang korban perang dijahit di masjid. Masjid Nabi berfungsi sebagai tempat bela diri, latihan perang sebelum terjun ke medan perang. Latihan perang-perangan di masjid. Masjid Nabi juga berfungsi sebagai kantor pengadilan, baik pidana maupun perdata, semua diputuskan di masjid. Masjid Nabi pun juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak-anak kecil, dewasa, pendidikan takhasus untuk perempuan, pendidikan takhasus untuk laki-laki. Masjid Nabi pun berfungsi sebagai balai keterampilan, tempat untuk melatih keterampilan, seperti salon kecantikan untuk warga pemudi atau gadis-gadis Madinah pada waktu itu, diambilkan dari tawanan perang, tukang riasnya permaisuri yang ditahan di masjid pada waktu perang Badar, itu yang digunakan untuk membebaskan mereka. Siapa yang tukang samak kulit harus membebaskan warga masyarakat dari buta keterampilan. Siapa yang berminat untuk tukang besi, tukang batu, dan tukang kayu diberikan pelatihnya dari tawanan perang. Jadi para tawanan perang dibebaskan dengan syarat melatih keterampilan warga masyarakat Madinah. Bahkan menara Masjid Nabi yang tinggi digunakan tempat untuk melihat rumah-rumah mana di sekitar masjid itu
yang tidak pernah berasap dapurnya. Menara masjid itu bukan hanya tempat gagah-gagahan, tapi juga untuk sosial kontrol siapa yang miskin dan siapa yang kaya. Di masjid itu mempertemukan orang kaya, pemilik modal, dan orang miskin, para pengangguran. Di masjid itu ada orang pinter, bisa jadi guru, dan di masjid itu ada jamaahnya, orang yang bodoh dan harus belajar. Di Masjid Nabi itu semua terpusat di sana. Kalau semua umat Islam itu belanjanya di masjid, distribusi bahan pokok di masjid, maka semua akan belanja di masjid, maka masjid akan menghimpun dana umat sangat besar. Kita pun juga masjid modern seperti sekarang ini, bagaimana menghimpun anak muda kita, orang-orang milenial, supaya masjid itu tempat untuk berkumpulnya mereka. Di Istiqlal kita siapkan band, marching band, qasidah, marawis, dan keterampilan yang lain. Dan dengan demikian Masjid Istiqlal sekarang ini sangat berbeda konsepnya dengan yang dulu. Masjid Istiqlal juga berfungsi sebagai pusat rekreasi spiritual, pusat wisata spiritual, karena tamannya sudah luas, bagus, dan terakhir ada terowongan yang menyambung antara katedral di sebelahnya, sehingga terowongan silaturahim ini bukan cuma lubang yang menghubungkan dua rumah ibadah, tapi menjadi salah satu ikon Jakarta yang kita berharap ramai dikunjungi turis, karena di situ akan dipasang diorama, lekuk-lekuk, dan juga pameran-pameran toleransi di sana. Simbol toleransi. Ke depan, apa yang bisa kita lakukan? Istiqlal Jakarta dan Istiqlal Bosnia. Kita sekarang sedang membuka pendidikan kader ulama. Dan yang kedua, pendidikan kader ulama khusus untuk perempuan. Kami mendapatkan perhatian dari beberapa negara dan mereka berminat untuk mengikuti pendidikan kader ulama itu. Khususnya pendidikan kader ulama yang pertama di dunia dan yang saya kira satu-satunya di Indonesia, yang takhasusnya untuk mengkader ulama perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Allah lafdul jalalah mewakili maskulinitasnya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim lafad jamaliyah mewakili aspek femininnya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih kepada Pak Dubes yang memfasilitasi forum ini. Terima kasih juga kehadiran imam besar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita saling mengunjungi satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Poštovani imam Istiqlal džamije, meni je zaista velika čast da se možemo bar na ovakav način vidjeti, evo, bar kratko porazgovarati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang disediakan oleh Bapak. Saya sangat merasa tersanjung dan terhormat atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Posebno zahvaljujem našem ambasadoru što nam je priličio ovu mogućnost. Khususnya terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Sarajevo. Istiqlal u Sarajevu koji se nalazi, kažu da je mnogo manji nego Istiqlal u Indoneziji, međutim ovo je za nas najveća džamija u Bosni i Hercegovini. Walaupun ukuran Masjid Istiqlal di Sarajevo kecil, tidak bisa dibandingkan dengan Masjid Istiqlal di Jakarta, namun bagi kami masjid ini adalah masjid terbesar di Bosnia i Hercegovina. Međutim, ova džamija je povezala dva naroda, ona se ovdje i naziva indonežanskom džamijom i na neki način svi su Bošnjaci, muslimani saznali i povezali se i razmišljaju o muslimanima u Indoneziji. To je najvažnije, dakle, da je džamija, iako smo mi daleko, iako su to udaljene dvije zemlje, da nas je džamija prilično povezana. Masjid Istiqlal sangat dikenal sebagai Masjid Indonesia di Sarajevo. Masyarakat Bosnia dan Herzegovina, khususnya Muslim Bosnia dan Herzegovina mengenali sebagai sumbangan atau kenang-kenangan dari rakyat Republik Indonesia. Memang kalau kita lihat secara geografis kita sangat jauh,
namun hati kita tersatukan karena adanya masjid ini. I nama je naravno drago, mi smo ponosni da nas je baš džamija, da nas je baš vjera, da nas je islam povezao. Kami sangat terharu dan kami sangat bahagia karena satu-satunya simbol persahabatan Bosnia dan Herzegovina dan Indonesia adalah bentuknya adalah masjid, di mana masjid tersebut adalah simbol agama, simbol iman, kesatuan iman kita. Želim vas obavijestiti također da je u Sarajevu, da je islamska zajednica u Sarajevu baš ovu džamiju proglasila centralnu džamiju i da se u njoj održavaju sve značajne manifestacije i svi značajni sadržaji grada. Sebagaimana yang kami ketahui dan masyarakat Bosnia tahu, Masjid Istiqlal ini mendapatkan sebuah penghargaan dari Islamic Community, yaitu dari Mufti Kanton Sarajevo, bahwa Masjid Istiqlal adalah tempat atau pusat satu-satunya masjid yang bisa tidak hanya untuk tempat sholat saja, namun juga untuk program-program yang lainnya. U tom smislu, u svake sedmice traje nastava u svim našim učionicama gdje podučavamo našu djecu osnovama islama, učenju Kur'ana. Također redovno radimo različite kurseve sa našom omladinom, a također imamo i edukaciju naših najstarijih džematlija. Di mana setiap akhir pekan kami mengadakan pendidikan agama Islam seperti TPA untuk anak-anak yang TK, SD sampai SMA. Kemudian juga kami mengadakan pengajian untuk remaja dan juga untuk pembelajaran agama Islam atau belajar Al-Quran untuk para jemaah yang sudah berumur dewasa. Kami juga mengadakan kursus-kursus ataupun les tambahan untuk pelajaran-pelajaran umum di sekolah yang diajarkan oleh para mu'alim yang memang jurusan dari pelajaran tersebut secara cuma-cuma. Mengingat melihat kondisi Indonesia yang sangat majemuk dan berbagai macam suku dan agama, kami berharap bahwa kami bisa belajar dari pengalaman yang dimiliki oleh Muslim Indonesia. Kami bisa belajar bagaimana hidup berdampingan dan rukun dengan berbagai macam umat beragama di Indonesia. Kami ingin menyampaikan pesan dari Mufti Kanton Sarajevo kepada Bapak. Beliau ingin mengundang kehadiran Bapak ke Sarajevo, khususnya ke Masjid Istiqlal dan memberikan khutbah di Masjid Istiqlal ini. Dan selain itu juga kami berharap Bapak bisa bertemu dengan para ulama di Bosnia Herzegovina. Zahvaljujem vam se što ste odvojili vremena da razgovaramo i zaista smo počešći. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan dan saya sangat berharap kerjasama ini akan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Imam. Insya Allah kami pun juga akan melaksanakan Festival Istiqlal. Jadi di situ nanti akan kami undang jaringan pengurus imam atau imam besar masjid setiap negara, semua negara. Karena kami menghimpun seluruh pengurus masjid atau imam-imam besar seluruh dunia untuk datang ke Masjid Istiqlal Jakarta untuk membicarakan hal-hal apa yang terbaik untuk kita lakukan sebagai masjid ibu kota atau sebagai masjid yang representatif di masa depan. Insya Allah kami juga mau belajar banyak terhadap apa-apa yang dilakukan oleh imam besar Masjid Istiqlal Sarajevo, dan kami juga pada saatnya insya Allah akan mengundang mufti kita, mufti besar Bosnia, untuk datang berkunjung ke Indonesia sebagai negara umat Islam terbesar di dunia, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa menjadi trendsetter atau bisa menjadi kiblat peradaban dunia Islam masa depan. Kami sangat yakin dengan bekerja sama dua Istiqlal akan melahirkan kemerdekaan umat Islam dari berbagai macam keterpurukan, keterbelakangan, kesederhanaan. Mudah-mudahan dua Istiqlal ini nanti bisa mentransformasikan umat Islam Indonesia sebagai khaira ummah. Inilah harapan kami dan harapan kita semuanya. Terima kasih Pak Imam Besar dan juga saya saudara Pak Temi. Kita telah mendengar bagaimana pandangan Pak Imam Besar. Saya tadi terkesima, sepertinya saya mendengarkan suatu ceramah yang sangat luar biasa dan berbobot.
Dan juga tadi Pak Imam Besar juga telah berbisik kepada saya, ini penting untuk Pak Imam bisa memberikan ceramah di Masjid Sarajevo. Karena itu saya selaku Duta Besar ingin sekali memfasilitasi poros Jakarta, Istiqlal Jakarta, poros Masjid Istiqlal Sarajevo menjadi satu lambang persaudaraan Indonesia, juga bukan hanya untuk kaum muslim tetapi juga non muslim, karena Indonesia kita mempunyai suatu negara yang majemuk, tapi kita bisa bersatu karena ada satu pengikat, yaitu Pancasila. Di negara sini belum ada itu karena pemerintahnya pun masih unik, di mana presidennya harus diwakili oleh beberapa etnis. Maka di sini ada dinamakan presidensi, yaitu 3 presiden yang mewakili 3 etnis, dan hampir turunannya ke DPR, MPR, pemerintahan juga. Jadi ini memang di sini masih ada satu kenalan, tidak ada satu dasar pemersatu ya. Mereka lagi mencari formasi karena memang konstitusinya itu masih berpegang kepada konstitusi yang bersurat konsensus dari Dayton Agreement yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Nah, mereka lagi mencari satu bentuk, dan mudah-mudahan dengan adanya satu hubungan kita antara Jakarta dan Sarajevo bisa membangun komunikasi dan silaturahmi. Paling tidak kita bisa memberikan satu sumbangsi pemikiran bagaimana persatuan di Sarajevo bisa dinikmati oleh masyarakat Bosnia. Karena itu tadi saya sudah mendengar dari Pak Imam bahwa nanti mufti dari Bosnia akan mengundang Bapak untuk bisa berceramah di sini. Karena itu saya punya gagasan nanti setelah ini saya akan nanti audiensi kepada mufti Bosnia dan minta difasilitasi oleh Imam Besar, dan mungkin kalau bisa kita juga bisa melakukan bukan hanya audiensi saya tetapi pertemuan antara Imam Besar Istiqlal di sana dengan mufti besar di Bosnia, sehingga itu akan bisa pembicaraan kita sekarang menjadi pembicaraan secara antara institusi kelembagaan di Bosnia dan di Jakarta. Demikian dari saya, Pak Imam Besar. Iya, Pak. Jadi harapan kami dan kita semuanya di masa depan harus digagas di bawah kepemimpinan Pak Rungkono, bagaimana menjembatani antara Timur dan Barat, Asia dan Eropa. Eropa adalah diwakili oleh sebuah negara mayoritas Muslim, yaitu Bosnia, dan kami di Asia di sini kami juga berada di posisi strategis. Kami bisa menjadi satu kesatuan, satu komunitas. Dan di Eropa juga pada satu sisi, di Bosnia bisa menghimpun kawasan Eropa, baik di kawasan timur maupun di barat, baik di daratan maupun di daerah kepulauan di Eropa di sana. Insya Allah, jembatan antara timur dan barat yang diprakarsai oleh Istiqlal persis seperti apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Walillahil masyriq wal maghrib wa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Kepunyaan Allah lah yang di timur dan yang di barat. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, kalian akan mendapatkan wajah Tuhanmu. Jadi timur dan barat akan menjadi hubungan yang sangat stabil, hubungan yang sangat paralel, hubungan yang sangat adil, berbasis rumah ibadah. Kontribusi kemanusiaan yang paling istimewa, manakala kita mampu menjalin persatuan dan kesatuan berbasis rumah ibadah. Terima kasih Pak Imam Besar.
ini pertemuan hari ini adalah suatu pencerahan yang sangat luar biasa dan ini menjadi satu pintu masuk kita untuk dalam rangka mengambil langkah-langkah ke depan sebagai apa yang telah diterangkan oleh Pak Imam Besar dan kami lakukan action ke depan ini. Pertama mungkin kita akan melakukan audiensi kepada Imam Besar Mufti di Bosnia, nanti kita akan melakukan dialog kembali dengan Pak Imam Besar sehingga itu menjadi suatu membangun kesepakatan secara institusi kelembagaan dan melanjutkan langkah berikutnya. Mungkin tadi sudah diterangkan Pak Mufti Besar di Bosnia akan mengundang Bapak ke Sarajevo sebagai penceramah di sini, memberikan ceramah. Kemudian juga saya ingin sampaikan nanti untuk mendekatkan persahabatan ini kami akan melakukan ulang tahun pembangunan masjid ini secara resmi. Dan acara itu menjadi suatu pertemuan antara para muslim se-Bosnia akan diulang dan mungkin Bapak bisa hadir bersama-sama kita di sini. Karena itu saya selaku duta besar memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Imam Besar dan saya ingin supaya pertemuan ini bisa dilanjutkan, diperintahkan kepada Bapak Presiden sehingga suatu gagasan Bapak dalam rangka membangun hubungan antara imam-imam sedunia ini ya besar bisa menjadi suatu program yang dalam rangka penguatan secara kelembagaan masjid ke dunia yang akan dilakukan di Jakarta. Kami berharap Pak Dubes ini melampaui tugas sebagai Dubes, ini lebih kepada pribadi Pak. Saya mohon betul Pak Rum Kono bisa menggagas sebuah gagasan besar, bridging antara Timur dan Barat di bawah sentuhan Pak Rum. Kami sangat yakin bisa disampaikan ke Pak Ibu Dubes dan kalau perlu sampai ke Presiden. Gagasan ini belum pernah digagas oleh saya kira siapapun. Dan kita punya power, Indonesia punya power, Bosnia juga punya power untuk menawarkan sesuatu yang sangat indah untuk dunia kemanusiaan supaya nanti memperkecil jarak antara Timur dan Barat, memperkecil paradigma yang berbeda antara manusia Timur dan manusia Barat, dan dengan demikian pun juga memperkecil peluang untuk terjadinya konflik berdasarkan etnik, agama, dan geografis. Ini adalah tugas suci kemanusiaan yang harus diemban oleh Istiqlal melalui gagasan besar Pak Dubes. Luar biasa gagasannya Pak Dubes. Kita terima kasih Pak Dubes ya. Kami pun juga akan mensosialisasikan bahwa Pak Dubes Sarajevo, Dubes Bosnia sekarang ini sedang menggagas sesuatu yang sangat-sangat monumental. Terima kasih Pak Imam Besar, saya sangat tersanjung dan juga gagasan ini akan kita tindak lanjuti secara serius. Dan salam hormat saya kepada para imam-imam, staf-staf Bapak di Masjid Istiqlal. Dan terakhir saya mohon doa dari Bapak Imam Besar supaya saya selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka menjalankan tugas saya sebagai duta besar. Terima kasih, Pak. Samo na kraju da kažem da smo mi obradovani ovim pozivom, a svakako ćemo biti obradovani šta god da budemo realizirali od naše saradnje, vodeći se onako kur'anskim ajetom, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Znači da se pomažemo u dobročinstvu i šta god budemo od hajra Bog da napravili, da Allah Đelešanu bude zadovoljan, a to će spustiti berekeci na nas. Okay.
Akhir kata kami sampaikan terima kasih atas kesempatan kali ini, dan apapun kerjasama yang akan dihasilkan setelah pertemuan kali ini, kiranya seperti halnya dalam Al-Quran bahwa kita harus bekerja sama dalam kebaikan. Semoga Allah selalu memberikan berkah dan rahmatnya dan meridhoi segala amalan kita. Terima kasih. Kita akhiri, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.